punya itu? Jamur kain itu udah lihat itu jamur kain. Di mana punya Ida? Pergi belanja ke pasar. Baik kali kau itu. Apalah ini baik itu kerja kayak gini baik. Apalah ini baik. Ih, Biasanya itu. beruntung kali lah istri mendapatkan kau itu. Apalah untungnya. Biasanya itu. Kudengar di kampung ini itu yang mau menyuci, yang mau menjemur kain. Luar biasa itu baikmu bang. Tapi tahu lah kau toh, Hmm. itu lah yang dibilang laki-laki dibawa ke tiak istri, sebetul itu. Apa dibawa ke dia? Iyalah, Maksudnya dibawa ke dia itu. itu, dia tahu itu. Ya. Bapak-bapak jarang mau seperti ini, tapi itu mau. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Batak, menjadi satu hal yang tabu ketika seorang suami terlihat mencuci pakaian di rumahnya, atau seorang suami terlihat menyapu atau mencuci piring atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Biasanya suami-suami seperti ini akan mendapat cap atau label sebagai suami takut istri. Tapi apakah benar demikian kawan-kawan? Ya. Apakah benar suami-suami yang mau membantu istrinya di rumah itu dinyatakan sebagai suami-suami yang takut istri? Mari kita bahas pelan-pelan ya. Kalau menurutku pribadi, suami-suami yang mau membantu istrinya di rumah seperti mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, menjaga anak dan lain-lain pekerjaan rumah tangga, itu adalah suami-suami yang baik, suami-suami yang jempol, yang mantap. Ya, suami-suami yang paham bahwa dia menikah bukan untuk mencari seorang pembantu, tetapi mencari seorang teman hidup. Ya, kalau kawan-kawan ingat ketika kalian menikah, kalian pasti mempunyai janji nikah, yaitu akan sehidup semati, akan selalu bersama dalam suka dan duka. Ya, dalam suka dan duka. Tetapi faktanya, kenyataannya banyak pria-pria yang menjadi seorang suami itu tidak mau berbagi dalam suka dan duka. Buktinya hal remeh tadi dalam rumah tangga. Banyak seorang pria menganggap ketika dia melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu dan lain-lain, dia merasa harga dirinya hancur. Dia merasa harga dirinya tidak ada. Padahal itu mindset yang kurang pas menurutku ya. Itu pola pikir yang aneh menurutku. Kenapa? Karena menurutku pribadi, pekerjaan rumah tangga itu bukanlah kewajiban seorang istri. Pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan atau kewajiban yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, termasuk kepala keluarga, termasuk seorang suami. Jadi pandangan-pandangan seperti ini sudah berlaku dari zaman dulu. Ya, apalagi di zaman dulu, zaman aku anak-anak sekitar tahun 90-an. Ketika ada seorang bapak-bapak atau seorang suami yang menyapu, terlihat menyapu oleh tetangganya, maka tetangganya akan berkata, "Kau tuh adalah suami yang takut istri." Ya. Apalagi di daerah kami Medan ini sering dibilang pakai marokmi, nah, ya pakai marokmi, sera buru-buru ho, dah ama-amana mabir tu inang-inang na doho. Nah itu artinya bapak-bapak yang takut sama istrinya nyakau, itu katanya. Padahal sebenarnya suami-suami yang mau bekerja di rumah, menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian dan lain-lain adalah suami yang paham, yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Ya, ketika kita menikah, kita itu mencari teman hidup, bukan mencari pembantu. Ya, mencari teman hidup artinya teman untuk berbagi. Berbagi apa? Bukan cuma berbagi di ranjang saja kawan-kawan, tetapi berbagi pekerjaan di rumah juga. Ya, tapi kenyataannya yang kita lihat di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Batak, seorang wanita atau seorang ibu atau seorang istri itu banting tulang, pagi-pagi repot
mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, sementara sang suami atau seorang bapak di sebuah keluarga itu hanya tenang, duduk sambil minum kopi, baca koran. Ya, apakah itu yang dinamakan sebagai teman hidup? Itu dinamakan seperti majikan dengan pembantu. Jadi inilah yang harus kita rubah, inilah harus kita sadari bahwa mindset atau pola pikir seperti ini itu perlu kita rubah, kawan-kawan. Ya, sayangi istrimu. Apalagi di masyarakat Batak, istri itu disebut boru niraja. Boru niraja, bukan hatoban niraja, tapi fakta yang di lapangan yang terjadi adalah hatoban niraja atau pembantu raja. Jadi sang suami atau bapak ini sebagai kepala keluarga merasa raja. Dan lebih mirisnya, ini sudah menjadi sebuah kenyataan fakta di lapangan. Banyak pria-pria Batak yang pengangguran, yang tidak punya pekerjaan, bahkan istrinya yang mencari nafkah, dia hanya sibuk menghabiskan waktu, menghabiskan hari-harinya di kedai tua. Ya, bukan dia membantu istrinya di rumah, tetapi dia lebih menghabiskan waktunya di kedai tua dari pagi sampai malam. Ya. Kemana hati nurani itu? Kemana kesadaran itu? Apa salahnya udah dia tidak bekerja, tidak mencari uang, menghasilkan uang untuk rumah tangganya? Apa salahnya dia membantu istrinya di rumah? Ya. Apa salahnya dia mengurus anak-anak di rumah? Karena banyak anak-anak orang Batak itu yang terlantar bukan karena kedua orang tuanya bekerja, banyak sekali, apalagi di kota Medan ini banyak sekali. Bapaknya cuek, tak mau peduli bagaimana rumah tangga itu, mau bersih rumahnya, mau anak-anaknya sudah makan, sudah mandi, nggak peduli, banyak seperti itu. Ya, jadi maaf bagi kawan-kawan yang menjadi pelaku, jangan tersinggung. Seharusnya kau membuka kesadaranmu supaya kau ubah pola pikirmu seperti itu. Jangan lagi dilakukan. Dalam sebuah rumah tangga itu suami istri itu harus bersinergi, berkolaborasi, saling membantu, saling menolong. Bukan satu sebagai raja, satu sebagai pembantu, bukan. Ya, apalagi pagi-pagi biasanya mak-mama ini itu repot ya kan. Pagi-pagi biasanya mak-mama ini repot. Ya, dia begitu bangun langsung masak, nyapu, membersihkan rumah, menyiapkan keperluan anak-anak. Datang suami bangun langsung merintah, buatkan dulu kopiku. Apa salahnya kalau dia memang sebagai seorang pria yang sadar, sebagai orang yang memiliki kesadaran yang bagus, apa salahnya dia pergi ke dapur, dia kocokkan kopinya, dia minum sendiri, kan gak ada salahnya. Tapi yang terjadi apa? Ketika kopinya tidak ada di meja, dia malah mengamuk. Iya, kalau dia menghasilkan uang yang banyak untuk istrinya, ini enggak. Bisa saja dia cuma pengangguran, bangun langsung minta kopi. Kadang kalau telat sedikit dia ngamuk. Ya. Apa salahnya ketika dia lihat anak-anaknya yang kecil itu menangis, istrinya repot di dapur, apa salahnya dia membantu istrinya untuk menjaga anak-anaknya? Apa salahnya dia mendiamkan anak-anaknya? Tapi kadang yang kita lihat adalah si suami ini membiarkan anak-anaknya menangis sehingga istrinya pontang-panting membersihkan rumah, pontang-panting memasak, mendiamkan anak. Makanya tidak jarang kita melihat seorang istri sambil bekerja, sambil membereskan rumah, dia menggendong anaknya. Itu Wonder Woman, wanita yang luar biasa. Jadi kawan-kawan, jangan kita biarkan istri kita yang kita cintai, yang kita nikahi, menjadi seorang pembantu di rumah kita. Jangan, ya. Marilah kita saling menolong, saling membantu. Jangan cuma di ranjang aja kita saling membantu. Di rumah tangga juga. Apa salahnya seorang pria itu menyapu? Apa salahnya seorang pria itu mencuci? Bahkan yang anehnya di masyarakat kita ini, ketika ada seorang suami menjemur pakaian di depan, maka tetangga yang repot. Tetangga yang heboh. Tetangga bilang, lihat itu, lagi menjemur dalaman istrinya dia kan. Padahal tidak semua pria-pria ini melakukan hal itu karena dia takut sama istrinya, tapi karena dia sadar
dia paham bahwa menikah itu bukan menjadikan dia raja di atas istrinya, tetapi menjadikan dia partner, teman hidup yang saling membantu, saling menolong untuk menjalankan rumah tangga yang baik. Jadi kawan-kawan, jadikanlah istrimu ratu, supaya kau pun dijadikan raja. Jangan kau merasa seorang raja, tapi kau tidak pernah menjadikan istrimu seorang ratu. Ketika kau menjadikan istrimu seorang ratu, maka rezekimu pun akan menjadi rezeki seorang raja. Tapi ketika kau menjadikan istrimu seorang pembantu, maka rezekimu pun akan menjadi rezeki seorang pembantu. Percaya atau tidak, itu adalah fakta. Jadi bagaimana kawan-kawan? Apakah yang kukatakan ini benar atau salah? Mari kita berdiskusi. Dan buat pelaku-pelaku yang sering membuli suami-suami yang mau membantu istri di rumah, berubahlah, sadarlah. Cintai istrimu bukan hanya di ranjang, tetapi di setiap hari, setiap saat cintailah istrimu. Bantulah dia. Dia mungkin sudah repot, dia sudah capek, apa salahnya kau mengambil pekerjaannya? Kalau kau lihat istrimu sedang memasak di dapur dan rumah berserak, kan gak ada salahnya kau bersihkan, kau rapikan, kau sapu, kan tidak ada salahnya. Itulah dinamakan kesadaran, itu dinamakan orang-orang yang sudah paham tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Jadi ini saja yang perlu kusampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.